Halo Sobat Kicau, ketemu lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau bahas sesuatu yang penting. Nah, ini banyak yang ditanyain sama teman-teman. Dan banyak yang kalau yang baru ngerawat nih masih bingung. Apakah itu? Teman-teman simak terus. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang fur. Jadi, waktu beberapa saat yang lalu, ya saya sering upload video suren gacor atau burung-burung gacor gitu. Nggak banyak yang nanya, pakai purnya pur apa om? Nah, mereknya merek apa gitu kan. Nah, makanya saya mau bahas kali ini. Oh ya, pur ini kan sebenarnya makanan pokok ya, makanan pokok untuk sini burung. Jadi kalau kita salah ngasih pur buat si burung, itu juga berdampak kurang bagus buat sini burung. Makanya pemilihan pur juga teman-teman harus perlu pikirkan. Nah, tapi kadang makanan pokok atau pur yang dimakan sama sini burung kadang juga ada kasusnya tuh cocok-cocokan. Jadi teman-teman nanti juga harus dilihat perkembangannya sama pilih pur yang benar-benar pas buat sini burung. Nah, biar teman-teman gak bosan, kita langsung bahas aja ya. Ini teman-teman, kita udah di kios burung. Teman-teman bisa lihat sendiri, purnya banyak banget tuh, macam-macam. Ada pur burung-burung kecil, terus ada pakan-pakan kenari. So, kita bahas aja langsung purnya. Ini saya ada beberapa pur kemasan. Nah, yang mau kita bahas pertama ini pur juara teman-teman. Pur juara. Jadi pur ini tinggi protein, terus rendah lemak, sama vitamin dan mineralnya banyak. Nah, ini buat anti stres juga. Nah, sebenarnya kalau ngelihat komposisi pur ya teman-teman lihat di belakang nih, biasanya ada kandungan gizinya, proteinnya berapa persen, terus fat lemaknya itu berapa persen, fiber dan segala macamnya. Nah, ini proteinnya 17% teman-teman, 17%, terus fatnya 35%, fiber 6%, ash-nya 9%, sama moisturizer-nya 12%. Jadi ini bagus buat burung-burung yang udah dewasa, yang udah gacor. Jadi proteinnya cukuplah standar untuk burung-burung yang udah gacor, 17%. Nah, yang kedua yang mau kita bahas pur sejuta umat. Teman-teman kalau tahu nih Tausong, paling banyak pur, ya salah satu pur yang banyak dipakai sama teman-teman. Nah, ini kandungannya ada tambahan madu dan telur. Pur ini juga bagus nih buat anti stres. Nah, teman-teman bisa lihat nih di bagian belakang. Pokoknya kalau mau pakai pur tuh harus disesuaikan sama spek burung. Jadi di sini proteinnya kalau Topsong tuh 18%, crude fatnya atau lemaknya 4%, fibernya 6%, crude hash max-nya 9%, sama moisturizernya 12%. Nah, yang ketiga sirpi juga banyak yang pakai. Jadi ini pur kandungan nutrisinya juga bagus nih. Di sini ada ekstra ginseng, royal jelly, sama kuning telur. Nah, ini bagus juga buat atasi burung-burung stres. Nah, kalau teman-teman bisa lihat nih, nanti kalau mau belanja atau beli ke tukang burung, teman-teman lihat sendiri kandungan proteinnya dia 20%, kadar air 12%, lemak kasarnya 3%,
kadar serat kasar 9%, kadar abu 9%. Jadi ini proteinnya tinggi nih, 20%. Ini bagus nih buat apa, harian, karena ada ginseng sama royal jelly. Nah, selanjutnya yang keempat, gold fancy. Fancy juga banyak yang make nih, pur banyak yang make juga nih. Ini beratnya 450 gram. Nah, dia proteinnya nih 18%, terus lemaknya 3,5%, fiber 6%, asnya 9%, moisturizer-nya 12%. Jadi ini juga aman menurut saya, kalau untuk burung-burung dewasa aman untuk dikonsumsi. Nah, ini pur yang berikutnya twister. Nah, ini komposisinya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, kandungan proteinnya 18%, terus fatnya 4%, fibernya 5%, moisturnya 10%. Nah, ini teman-teman kalau bisa lihat di sini juga ada petunjuk pemakaiannya, udah lengkap. Nah, yang berikutnya pur ronggolawe. Nah, ini pur ini untuk burung biar tampil prima, bulu lebih bersih, berkilauan, terus kotorannya padat sama kering, sama mancing burung biar rajin bunyi. Pur ini kaya akan vitamin, nutrisinya lengkap. Ini bagian belakangnya. Ini juga kayaknya mengandung antioksidan. Nah, teman-teman kebaca kan, misalnya tulisannya gelap sama silver, kalau kena sinar nggak begitu kelihatan. Nah, ini komposisi teman-teman bisa lihat, ada tepung, gandum, kacang hijau, susu, jagung, ada protein nabati, banyak teman-teman. Nah, kandungan proteinnya 18%, lemaknya 4%, seratnya 6%, abunya 9%, kadar air 12%. Nah, selanjutnya masuk ke pur BR21. Ini di tempat saya harganya 9.000. Nah, kita lihat purnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Purnya kayak butiran-butiran, ya agak kasar ini. Nah, teman-tean bisa lihat nih lebih jelasnya, warnanya kuning. Kandungan proteinnya cukup tinggi ini teman-teman, ini 21-23%. Nah, biasanya pur ini dipakai juga untuk peternak jalak suren ataupun yang jual jalak suren di kios-kios. Jadi ini bagus buat pertumbuhan si burung, jadi biar badannya cepat gede gitu. Soalnya ini kan aslinya pur pedaging, ayam pedaging, tapi saya nggak saranin untuk burung-burung yang udah dewasa atau udah gacor ya, soalnya kan ini kandungan nutrisinya tinggi nih, bisa bikin si burung jadi gemuk. Burung kalau jadi gemuk biasanya jadi males untuk bunyi, sama badannya yang lemak takutnya. Kalau ngelemak agak susah diobatinya. Nah, selanjutnya pur 511. Kalau tempat saya harganya 10.000 nih. Nah, bentuknya sih nggak jauh beda sama BR21 tadi, butiran-butiran kasar kayak gini. Nah, biasanya ini untuk ayam sebutannya ayam starter, jadi ayam-ayam yang baru netes ya, usia 1 bulanan. Nah, ini bentuknya hampir sama kayak BR21,
cuma warnanya aja yang beda, dia agak kecoklatan, kalau BR kuning. Nah ini kandungannya proteinnya lumayan tinggi juga nih, jadi 21% sampai 23. Nah puri ini dipakai juga sama peternak, jadi untuk ngeloloh anakan suren atau trotolan. Tapi banyak juga yang pakai pur ayam untuk dikasihkan ke suren yang udah dewasa. Tapi kalau saya sih saranin untuk yang dewasa jangan dikasih pur ayam, takutnya kegemukan. Soalnya kan pur ayam kebanyakan tuh untuk untuk ngegemukin, mempercepat pertumbuhan. Nah selanjutnya pur lele 7811. Ini kalau di tempat saya harganya 14.000. Nih teman-teman bisa lihat nih, bulat-bulat nih. Nah ini kalau teman mau lihat bentuknya kayak gini nih, warnanya coklat tua. Nah protein pur lele ini tinggi banget nih teman-teman. Ini 31 sampai 33%. Jadi kalau pur ini dikasih setiap hari untuk burung-burung muda bagus. Soalnya burung muda tuh emang butuh nutrisi yang banyak untuk pertumbuhan badan sama untuk pertumbuhan otak. Nah, pur-pur yang model-model kayak gini bisa juga untuk ningkatin birahi burung-burung yang masih rajin kayak gitu, biar lebih cepat gacor. Tapi pur lele ini saya nggak saranin untuk burung-burung yang udah gacor, udah mapan gitu ya. Jadi burung gacor kalau dikasih ini terus ya emang burungnya makin ngotot bunyinya, tapi efek jangka panjangnya nih malah over birahi, itu bahaya. Terus burung malah lebih galak. Nah selanjutnya ada nih pur kiloan untuk burung nih. Ini kalau tempat saya harganya 10.000. Nah teman-teman bisa lihat nih, warnanya coklat tua, bentuknya persis kayak pur-pur kemasan lainnya, tapi ini purnya agak keras. Waktu itu saya sempat pakai juga pur ini, tapi ada efeknya tuh burung jadi gemuk juga. Soalnya waktu itu sebelum saya pakai pur ini, saya sempat megang burung saya kayak gitu, belum terlalu gemuk, tapi yang nggak gemuk lah. Tapi setelah saya kasih ini malah si burung gemuk banget, jadi padat badannya. Saya udah pakai pur ini ya 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih. Nah awalnya sih biasa aja, cuma setelah kesini pas saya amatin ternyata suren saya, ada beberapa suren saya yang nggak cocok sama pur ini, makanya saya kembaliin ke pakan sebelumnya, jadi pakai pakan kemasan lagi. Nah untuk kandungannya saya kurang tahu nih teman-teman, jadi saya lihat di karungnya nggak ada ininya teman-teman, nggak ada kandungannya berapa persen kayak gitu. Terus saya coba cari di beberapa situs internet kayak gitu, nggak ketemu juga. Mungkin nanti ada teman-teman yang tahu kandungan pur ini berapa persen, bisa share. Nah ini yang terakhir teman-teman, jadi superfeed nih kandungan proteinnya tinggi banget. Jadi dia ini kandungan proteinnya tuh 55%, 65%, lemaknya rendah sih, 5%, seratnya 9%, abu 12%, kadar airnya 10%, kalsium sama fosfornya, kalsiumnya 0,50%, fosfor 0,60%. Jadi sebenarnya kalau pur-pur kayak gini nih pur-pur untuk dongkrak birahi sebenarnya. Jadi kalau teman-teman bisa baca di belakangnya, ini khusus untuk lomba, untuk burung-burung lomba sama untuk breeding. Breeding tuh maksudnya menangkarkan, ya menangkarkan, ternak lah. Terus sama untuk ini dorong ekor nih, burung-burung dorong ekor, manjangin bulu ekor, pakai ini lebih cepat karena kandungan proteinnya tinggi, jadi asupannya terpenuhin.
Nah, kalau saran dari saya untuk pur-pur kayak gini, ya ada dua. Ya, menurut saya gitu ya, untuk dongkrak birahi, jadi burung-burung yang rajin dikasih pur kayak gini nggak masalah. Sama pur-pur yang kandungan proteinnya tinggi tuh biasanya kalau saya gitu ya. Ini untuk burung-burung yang masih trotol, yang masih muda. Jadi burung-burung muda ini sebenarnya burung yang paling perlu nutrisi yang banyak. Jadi untuk cukupinnya pakai pur-pur yang model-model kayak gini, yang proteinnya tinggi. Tapi kalau untuk burung-burung gacor nggak usah dikasih kayak ginian. Yang ada nanti si burung malah jadi berbirahi, malah jadi nggak stabil, gacornya jadi galak. Nah, itu teman-teman pembahasan tentang pur. Jadi pur ini cocok-cocokan sebenarnya. Ada suren saya yang suka pur warna coklat, ketika dikasih warna hijau kayak gitu nggak mau makan atau nafsu makannya berkurang. Dan ada juga yang dikasih pur kiloan nggak suka, tapi pur kemasan suka, atau sebaliknya. Nah, makanya teman-teman untuk pemilihan pur ini harus dilihat juga perkembangannya kayak gimana. Kalau sekiranya perkembangannya kurang bagus, ya diganti purnya ke pur sebelumnya, atau pengen teman-teman cari pur yang baru yang cocok untuk situ burung juga nggak apa-apa. Nah, untuk pur kiloan atau pur ayam, pur lele kayak gitu, atau superfit ya, saya sih saranin untuk burung-burung yang masih lolohan, terus trotolan, dan burung muda. Jadi burung yang masih rajin. Jadi emang burung-burung dari umur lolohan sampai burung rajin atau sekitar setahunan emang perlu vitamin ataupun komposisi asupan gizi yang benar-benar tinggi, biar si burung nanti pas usianya udah mapan gacor. Nah, tapi nanti kalau burungnya udah gacor, saran saya dikasih pur kemasan, karena gizinya seimbang untuk burung. Nah, emang cocok, emang dibuat emang untuk burung. Soalnya kalau kita kasih pur yang saya sebut tadi, pur kiloan, ya ayam, pur lele, atau pur yang nutrisinya tinggi, ya efek jangka panjangnya si burung nanti kegemukan, terus over birahi. Nah, itu yang harus kita hindarin kalau emang pengen burungnya gacor setiap saat. Nah, ini teman-teman, ini pengalaman saya ya, mungkin bisa berbeda sama teman-teman yang lain, tapi selama saya ngasih pur ke suren, kalau surennya cocok biasanya nafsu makannya lebih lahap gitu, lebih banyak. Terus yang kedua, ini kulit di sekitar mata tuh warnanya jadi oranye tegas, oranye terang. Nah, terus untuk kotorannya biasanya kalau emang purnya cocok, ya kotorannya jadi padat dan nggak begitu bau lah. Nah, untuk pur yang nggak cocok dimakan sama burung yang saya amatin gitu, jadi ya burung kurang nafsu makan, jadi nggak mau makan. Terus yang kedua nih, ya itu saya ngenalin nih dari kulit sekitar matanya jadi lebih pucat dan daya tahan tubuhnya malah jadi menurun. Nah, yang ketiga, nah ini bisa karena pur, bisa karena hal yang lain ya. Cuma biasanya kalau yang nggak cocok, purnya biasanya kotorannya jadi encer, mencret kayak gitu. Mungkin karena purnya keras, jadi si burung harus lebih banyak minum untuk mencerna pur ini. Nah, kalau emang ada yang kurang, dari sharing saya, teman-teman bisa tambahin. Jadi kita sama-sama sharing bareng. Kalau ada punya pengalaman berbeda, teman-teman nggak apa-apa komen. Kita ngobrol banyak. Nah, gitu aja teman-teman. Terima kasih.